Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. Will interview one of the cafes in Bogor, namely is Coffee from the Heart. Before that, we have visit one of the speakers, namely the owner of the Coffee from the Heart. First, let's introduce ourselves. What's your name? Saya bahasa Indonesia aja ya. Ya. Mau asal. Asal. Ya, nama saya Abdul Latif. Mengenai keadaan kabar saya, alhamdulillah saat ini baik, baik dan sehat. And where are you from? Oh, saya tinggal di daerah Bogor juga. Kebetulan dari sini nggak jauh lah. Paling perjalanan 15 atau sampai 20 menit. Okay, thank you, Mr. Latif. Iya. Let's go straight to the question. The first question will be read with my friend Devita. Can you tell the history of this operation of this business? Sejarah. Oh iya. Kalau dibilang sejarah ya dari awal mungkin nggak bakal cukup waktu ya. Iya. Karena mungkin lumayan panjang walaupun waktu berdiri udah setahun setengah. Kalau diceritain semuanya butuh waktu yang panjang, paling beberapa poin yang intinya aja ya. Dari berdirinya atau apa gitu. Dari awal berdiri paling ya kayak ibaratnya ini kan nggak satu orang karena ini satu kelompok, ini bukan individu ya. Jadi satu kelompok yang hobinya ngopi, kemana-mana cari kopi, terus terinspirasi untuk bikin kedai biar bisa selalu ngumpul dengan kategori, terus bisa apa, mengadakan ibaratnya kopi yang kekinian, kalau bahasa sekarang kekinian, tapi bisa dinikmati oleh semua orang dengan harga di atas, di bawah rata-rata gimana. Jadi terjadilah apa kelompok ini untuk mendirikan kopi. Terus di situ saya sambil ingat-ingat juga sih. Oke, nah, jadi berdirinya seperti itu dan perjalanannya mungkin sampai sekarang ya lumayan dalam banyak rintangan ya, karena dalam pandemi seperti ini, kondisi seperti ini, dan namanya walaupun awalnya kita hobi, tapi tetap dalam situasi usaha kita harus ada penghasilan. Walaupun itu penghasilan belum tentu dalam artian keuntungan buat diri kita masing-masing ya, owner. Tapi karena di sini ada pekerja, ada kayak kebutuhan atau segala kayak pembayaran ruko atau apa gitu kan. Jadi hobi ini ditingkatkan jadi usaha seperti itu. The second question. How can you start a business in this field? Untuk memulainya ya seperti siapa yang ceritakan seperti tadi ya, nggak jauh, ibaratnya di situ pula, dalam artian dari hobi pengen nikah menjadi usaha kayak gitu. Intinya di situ, terus pengen nyediain suatu kopi atau kekinian atau kafe yang bisa dinikmati dari kalangan ke bawah. Next question. What things have been faced to reach the point now? Untuk hal yang dilewati sampai saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini benar-benar perjuangan dalam artiannya antara bertahan, lanjut, atau sudah di sini. Dalam artian karena namanya bisnis kita harus ada pemasukan, buat ya pengeluaran juga karena ada. Dalam artian bukan kita menjual satu bahan yang dijual oleh kita sendiri yang tanpa dengan orang lain atau apa, sedangkan jenis seperti usaha seperti ini di kopi kita membutuhkan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja itu butuh upah dari, terus tenaga listrik juga kan pakai ya, dalam artian butuh dalam enggak satu bidang, semua pun ikut. Maka dari situ terus dalam kendalanya sampai titik ini, keadaan pandemi seperti ini ya sangat mempengaruhi. Ya,
mempengaruhi ya ketika ramai kita dalam kondisi enggak tenang, sepi sama ya, apalagi ya dalam artian ramai enggak tenang ya, banyak peraturan dari pemerintah atau dari Kota Bogor ini dalam artian yang bukannya yang diharapkan juga, karena ini suatu musibah juga ya. Iya, pandemi ini semua nggak mengharapkan, cuman dampaknya aja gitu. Saya menceritain dampaknya aja ya lumayan mempengaruhi, karena ini berdiri dari awal pandemi. Jadi benar-benar bertahan dalam kondisi kalau bilang standar plus standar. Next question from Laras. What do you think is the main attraction of this business? Untuk ketertarikan di bisnis ini paling pertama ya karena kita hobi kan ya. Kata orang yang baca kalau hobi ya ujung-ujungnya nggak akan ngerasa terlalu terbebani karena ada rasa suka ya, di situ. Dalam artian semangat lah, walaupun dalam artian kita nggak tahu berkata gimana ya di situ. Terus ketertarikannya dari kopi karena bahan-bahannya pun nggak cepat basi ya, itu juga mempengaruhi. Punya jenjang dalam artian beberapa bulan. Kalau kadaluarsa expirednya gitu kan ada berapa bulan, nggak seperti makanan yang siap saji. Kalau siap saji benar-benar dalam artian harus habis. What is your hope to make this business grow? Harapan ya semua sih harapannya pengen berkembang ya, dalam artian pengen nambah cabang gitu kan, terus nambah pekerja atau apa di situ. Kalau harapannya intinya setidaknya kita bisa mempekerjakan orang-orang yang lagi pengangguran ya kan, yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang, itu suatu ingin membantu lah. Dan karena dalam ibarat fokus ya kita fokus, dalam hobi ya hobi. Jadi intinya walaupun hobi atau apa, kita saat ini saling membantu lah, bantu untuk mempekerjakan orang dan orang membantu untuk menekan perjalanan usaha ini. How do you bring in customer to keep your business running smoothly? Ya banyak, kalau sekarang itu banyak kayak promo atau diskon atau sistemnya. Cuman di posisi saat ini tuh jalannya kita bermain bukan hanya dalam dine ya. Karena dalam kayak online pun GrabFood, GrabFood atau GoFood itu mempengaruhi juga. Jadi nggak bisa kita gede-gedean mengadakan promo atau apa dibuat dine seperti itu, karena ya dalam artian nggak bisa di satu sisi sih. Paling untuk saat ini untuk dine kita mengadakan kayak promo atau kayak gaming, apa sih namanya kalau orang-orang gaming itu ngadain acara kayak gitu paling. Jadi ya nggak bisa kita paksakan mereka untuk kesini, tapi kita bisa mendorong hobi mereka untuk di sini kayak gaming atau Mobile Legends atau apa kayak gitu kan. Karena untuk saingan promo kita susah juga ya, karena bukan 1-2 di sini ada hobinya. Jadi kita menciptakannya kayak hal-hal baru yang bisa menarik orang untuk datang kayak ruangan lah atau apa. Sekarang mempengaruhi karena banyak sekali orang kayak Instagram lah gitu kan. Iya kayak gitu, sulitnya di situ. Jadi berat juga sebenarnya untuk orang datang tuh untuk saat ini nggak mudah. Mereka pengen situasi artian harga murah, tempat mewah, gitu kan, dan nyaman. Dan kita di sini harus berpikir gimana menciptakan hal itu. How to determine the strategies of vacation to start a business? Dapat kalau untuk penempatan
ya kita harus lihat dulu sikon. Kalau saya sendiri nih, pribadi saya sendiri mencari tempat buat jualan itu satu, ibaratnya kita harus lihat dari jam berapa ke jam berapa beroperasinya jalan. Pertama. Kedua, situasi dari jenis orang itu enak gak untuk mampir gitu. Kemudian kalau sekarang pakai dari parkirannya gitu kan, dari kenyamanan orang nyimpen mobil tidak mengganggu ke jalan pula kayak gitu. Tapi yang intinya situ ada lahan untuk berkendaraan. Dan paling pribadi saya itu, saya memantau dalam artian nggak sekali dua kali ke tempat yang harus, saya suka satu tempat buat jualan. Nah maka dari itu saya pantau selama minimal seminggu, dari jam berapa ke jam berapa ramainya berjalannya, karena kita di situ tahu, biar tahu oh kita harus beroperasi dari jam berapa, karena percuma juga dalam artian beroperasinya jam itu jam 12 siang ramenya sampai jam 5, tapi kita dari buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, berarti berapa jam yang kebuang gitu. Are existing business built on an individual or group basis? Ya seperti yang saya ceritakan dari awal ya, berdirinya ini karena kelompok, sekelompok dalam artian satu kerjaan, satu hobi, satu keinginan. Dan satu keinginan itu ya ingin menciptakan kedai kopi milik bersama, biar kapanpun bisa. Tanpa, kalau ibaratnya kayak gini, ketika pengen ngopi sampai pagi, kalau yang sendiri kan bisa gitu. Tapi di sisi lain pengen buat suatu manfaat juga untuk orang-orang. Dan ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi seperti itulah. Yes, next question from me. How do you handle customer complaint to this cafe? Kalau masalah komplainan, kita nggak bisa ibaratnya dalam langsung berbicara ke komplainnya, tapi kita mencari tahu dulu kenapa pelanggan mengkomplain di situ kan. Ada hal apa? Gitu. Untuk di situ paling saya untuk antisipasi kayak komplainan atau mengatasinya, ya nggak mau namanya pembeli itu raja, selagi dia pun salah tapi tetap kita nggak bisa menyalahkan dia di situ. Ya kita cari tahu dulu dalam artian kalau jenis kayak gini ya kita iyain aja dulu, kita terima komplainnya seperti apa, baru di situ kita antisipasi lagi untuk depannya. Yes, next question. What factors can be a threat in this business? Kalau faktor ancamannya itu ya intinya satu, kerugian itu kan. Faktor ancaman dari satu kerugian. Nah situ paling, karena kalau hitungannya ya ibaratnya keluar masuknya keuangan tuh perlu, karena kita pun bukan dalam enggak diam tanpa membayar apapun lah. Situ paling ancamannya ya tidak sesuainya uang pemasukan dengan pengeluaran, lebih banyak pengeluaran di situ kan, ancaman yang terbesar di situ. Ibarat kalau di coffee ini ya dari listrik pun nggak murah seperti itu, kayak sewa UKO di sini dan tempat strategis seperti ini butuh biaya yang cukup lumayan. Iya, jadi ancaman itu tidak stabilnya uang pemasukan dengan pengeluaran lebih besar, pengeluaran itu ancaman. Yes, last question from me. How many times a month do you restock item from this business, or you buy coffee from where, and when you buy coffee from the coffee in this place? Kalau masalah restock susah ya dijelasin, karena saya sendiri yang belanja tanpa ada waktu, tanpa ada hari, waktunya habis ya belanja. Mungkin catatan nggak tahu juga, dalam artian ada yang satu lagi pekerja dia yang tahu. Saya ada yang kosong belanja, jadi untuk restock kita nggak, dalam artian nggak menentu, karena belanjanya kayak tadi ya belanja. Kalau restock hitungan kalau per minggu kita habisnya berapa bin gitu kan, berapa kilo, mungkin harus lihat dulu gitu.
But karena nggak tentu stop. when empty is buy, empty buy, empty buy. Just like that. Okay. Just this from our group and say thank you for Mas Latif. Iya. Mas Latif, maybe that's all for today's interview. Thank you for your time, Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.